Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan, ini adanya dalam kitab As-Sabru was-Sawab Alaih. Imam Ali radhiyallahu an mengatakan, sungguh tidak ada iman bagi orang-orang yang tidak memiliki kesabaran. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, langsung saja kita jemput Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia ya Allah. Amin. Amin, Alhamdulillah Ustadz. Ustadz, sudikah kiranya menjelaskan hubungan antara kesabaran dengan iman itu, Ustadz? Masya Allah. Ini adanya dalam kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Abid Dunya. Nama kitabnya itu As-Sabr was-Sawab Alaih. Di dalam kitab tersebut, Imam Ibnu Abid Dunya mengutip sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis diriwayatkan melalui jalurnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Oke. Apa kata Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, sabar itu ada tingkatan-tingkatannya. Nah, ini. Kan kita biasa udah sabar. Benar nggak? Sabar ada batasnya. Yang satu bilang itu, satu bilang lagi sabar nggak ada batasnya. Rasulullah SAW dalam hadis ini mengatakan, sabar itu ada 3 tingkatan. Tingkatan sabar yang paling rendah adalah sabar ketika kita menerima musibah yang ditimpakan Allah pada diri kita. Inilah sabar yang paling rendah. Ketika kita menerima berbagai musibah yang menimpa pada diri kita, dan kita mampu bersabar atas semua musibah yang ditimpakan pada diri kita, maka Allah akan angkat derajat kita 300 derajat. Yang jarak 1 derajatnya itu adalah jarak dari dunia ke langit. Wow, dahsyat gitu. Itu baru tingkat yang paling rendah. Tingkat sabar yang kedua, ini jauh lebih berat nih. Yaitu sabar dalam ketaatan kepada Allah. Ini jauh lebih berat daripada sabar ketika kita menerima musibah. Menerima musibah, iya, itu hebat. Tapi itu adalah sabar tingkat pertama. Kalau kita bisa melewatinya dengan sabar, diangkat derajatnya 300 derajat oleh Allah, yang jarak 1 derajat itu dari bumi ke langit. Tapi kalau kita mampu bersabar untuk terus taat kepada Allah, istiqomah, ini terus taat dalam koridornya Allah, ini adalah sabar tingkat kedua. Allah akan angkat derajat kita 600 derajat. Yang jarak 1 derajatnya itu mulai dari lapisan bumi yang paling bawah sampai arasy. Wah, karena memang jauh lebih sulit untuk bersabar dalam selalu taat. Selalu aja ada godaan bagi diri kita untuk mengikuti dorongan nafsu kita, untuk mendengarkan bisikan setan. Kayak apa juga alimnya kita, kayak apa juga hebatnya kita, orang sufi kayak apapun, pasti buat dosa. Karena kulu bani Adam khoto'. Semua anak cucu Adam itu pendosa. Ini. Jadi kita selalu ada dorongan untuk berbuat dosa. Dan sebaik-baik pendosa dalam hadis itu disebutkan adalah orang yang paling cepat taubatnya kepada Allah. Makanya kalau dalam ilmunya itu, karena kita nggak mungkin untuk menghindarkan diri dari dosa, kita pasti buat dosa, maka pilihlah dosa yang kecil dibandingkan dosa yang besar. Itu rumusnya. Yang kedua, dosa yang kecil yang kita pilih itu yang untuk menghindari diri kita dari dosa yang besar itu, lakukanlah jarang-jarang. Karena Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah dikatakan itu suatu dosa kecil kalau dia dilakukan terus-menerus. Ini sabar tingkat 2, yaitu sabar dalam ketaatan. Sabar yang ketiga, ini yang lebih tinggi lagi tingkatannya, yaitu sabar dalam menghindari diri kita melakukan maksiat. Nah, kalau kita bisa bersabar untuk tidak melakukan maksiat, maka Allah akan angkat derajat kita 900 derajat. Yang
Satu derajatnya itu 2 kali lipat dari jarak bumi, lapisan bumi paling yang dalam sampai arasy. Ini paling berat. Kita lihat bagaimana waktu itu Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda dan tergoda oleh wanita, maka sulit sekali. Ini levelnya udah level Nabi, level Nabi Yusuf alaihissalam. Kurang hebat apa benar gak keimanannya? Tapi ini sangat sulit sekali untuk menghindarkan diri dari perbuatan maksiat. Oke, iblis sangat tahu bagaimana caranya menggoda kita. Maka dalam Al-Quran disebutkan, kalau tidak karena pertolongan Allah, tentulah engkau Yusuf telah melakukan perbuatan dosa tersebut. Nah ini 3 tingkatan sabar menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Back to you, Fit. Baik Ustadz, nah di dalam kehidupan sehari-hari kalau kita keadaan marah terus kemudian ada orang bilang sabar, sabar, sabar gitu, dan lantas kemudian kita bersabar dan tidak menjadi marah, itu masuknya kriteria apa tuh Ustadz? Masya Allah. Ini masuknya yang pertama sebetulnya, yaitu ketika kita mendapat berbagai musibah, kita dizolimi oleh orang, benar gak? Sehingga timbullah kemarahan dalam diri kita, benar gak? Marah ini ada 2 sebetulnya. Yang pertama, marah ketika ekspektasi kita atau harapan kita tidak terpenuhi. Kita mengharapkan agar istri kita itu kalau kita pulang dari luar, itu istri kita menyambut dengan gembira ria, Assalamualaikum sayangku gitu. Ternyata tidak terjadi. Istri kita lagi enak-enakan nonton TV dan dia tidak beranjak dari tempat duduknya itu. Karena tidak sesuai dengan harapan kita, kita jadi marah sama istri kita. Gimana sih lo? Gue udah pulang capek-capek kerja, duduk-duduk aja nonton TV, bukannya nyambut kayak suami keluar. Ini muncul marah karena tidak sesuai dengan harapan yang kita harapkan. Yang kedua, bisa juga marah itu muncul karena kita dizolimi oleh orang lain. Dua-duanya ini musibah. Ini adalah sabar tingkat yang pertama, yaitu sabar atas musibah. Kalau kita bisa sabar itu udah keren, tapi itu baru sabar tingkat pertama. Ada tingkat kedua, sabar akan dalam ketaatan, dan tingkat ketiga, sabar untuk tidak melakukan maksiat. Nah, kita sekarang bahas tentang 4 jenis sabar. Kalau tadi 3 tingkatan sabar, itu adanya di hadis Rasulullah SAW kan. Kalau sekarang ini kita bahas tentang 4 jenis sabar. Ini masih dalam kitab yang sama, yaitu kitab yang ditulis oleh Syekh Ibnu Abu Dunya, yang judulnya tadi As-Sabru Was-Sawab Alaih. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan sabar itu ada 4 jenis. Jenis sabar yang pertama yaitu sabar merindu. Ini kalau kita lagi rindu ini repot itu, kudu sabar tuh. Kadang-kadang kita yang udah dewasa ini pun jadi kayak anak kecil. Anak kecil kalau lagi pengen ada maunya, itu dia nangis ngambek-ngambek pengen sesuatu. Kita juga orang gede sebetulnya sama. Kalau kita lagi ada maunya, kita yang jadi ngambek gitu, jadi pengen sesuatu tuh. Jadi kita, ini jenis sabar yang pertama yaitu sabar dalam merindu. Oke? Sabar yang kedua adalah sabar karena sayang. Benar nggak? Kita sayang. Kalau tadi sabar karena merindu, ingin melakukan sesuatu atau menginginkan sesuatu. Kalau ini sabarnya lain lagi. Kita sayang. Tapi keadaan itu menyebabkan kita tidak bisa mengekspresikan atau mengeluarkan atau menyampaikan sayang kita itu. Nah, kita juga harus bersabar dalam sayang itu. Jangan sampai karena rasa sayang kita itu, kita nanti terdorong untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga, sabar dalam sikap hidup kita, zuhud. Ya. Ini luar biasa. Zuhud adalah sikap hidup yang selalu merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah kepada kita. Ini namanya selalu merasa cukup, qanaah, dan kita zuhud. Kita tidak merasa perlu dengan semua kemewahan kebutuhan duniawi itu. Ini juga jenis sabar yang berikutnya. Oke? Dan yang keempat, menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sabar dalam penantian. Hidup ini Allah yang ngatur. Kita nggak tahu kapan doa yang kita panjatkan kepada Allah itu dikabulkan oleh Allah.
Kadang-kadang kita telah melakukan segala sesuatunya sesuai dengan tuntunannya Rasulullah SAW, tapi tidak kunjung juga dikabulkan keinginan kita itu, doa kita itu oleh Allah. Inilah yang disebut doa dalam penantian. Gitu, Fit. Baik Ustadz, menarik nih Ustadz, urusan sayang ini Ustadz. Kalau kita sayang sekali sama istri kita, sehingga kita bersabar selalu sama istri. Jadi nggak pernah marah, kita nggak pernah menghindari konflik lah gitu, kurang lebih Ustadz. Itu termasuk sabar golongan yang sayang itu bukan Ustadz? Nah, kalau dalam jenis sabar masuk itu sabar karena dalam sayang, benar gak? Kalau dalam tingkatan itu masuknya tingkat yang pertama, yaitu sabar dalam musibah. Para ulama-ulama, ahli-ahli tasawuf itu kita pernah juga bahas, itu biasanya mendapat cobaan-cobaan yang model kayak begitu. Dapat istri yang cerewet, dapat istri yang begitulah, benar gak? Yang akhlaknya nggak baik, benar gak? Tapi waktu itu diceritakan, ini kan kita pernah bahas juga kan, ketika dia punya istri yang cerewet, yang galak, yang nggak karu-karuan itu ketika dia pergi mencari kayu ke hutan, benar gak? Lalu tetangganya bertanya, mana suamimu? Tahu ke hutan mungkin udah telan harimau, kata istrinya gitu. Ketika pulang, itu ada harimau yang bawain kayu pulang ke rumahnya. Begitu setiap hari, selalu ada harimau yang membopong kayu pulang ke rumahnya. Kemudian istrinya itu meninggal, dia menikah lagi dengan seorang istri yang solehah. Pokoknya istrinya top banget dah, solehah banget dah. Ketika dia pergi ke hutan mencari kayu, tetangga nanya, kemana suamimu? Suamiku sedang mencari rezekinya Allah, mudah-mudahan Allah memberi kayu. Pokoknya solehah bener dah istrinya bener. Tapi ketika pulang ke rumah, itu dia nggak ada lagi harimau yang membopong kayu. Dia sendiri yang bopong. Sehingga tetangga-tetangganya nanya, lah kemana harimau yang biasanya membopongin kayu? Kenapa kok sekarang bopong sendiri? Maka ahli tasawuf ini mengatakan, Allah telah mencabut nikmat adanya harimau yang membantuku karena aku bersabar terhadap istriku yang cerewet itu. Sekarang Allah memberikanku nikmat lain, yaitu istri yang soleha, sehingga dicabutlah nikmat harimau ini. Dia harus bopong sendiri kayunya ke rumah. Gitu. Udah, jalanin aja dulu dah. Baik Ustadz, kesimpulan aja sedikit Ustadz untuk hubungan antara keimanan dan kesabaran tadi Ustadz. Tadi kita udah kutip di awal, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, tidak ada iman dalam diri kalian kalau kalian tidak bersabar. Jadi ini merupakan indikator terlemah. Kalau kita nggak bisa sabar, ini tanda-tandanya kita nggak punya iman. Mudah-mudahan dengan demikian kita dapat memahami. Udah pokoknya jalanin aja hidup dengan sabar. Oke? Back to you, Fit. Alhamdulillah baik Ustadz. Jadi semakin sabar kita, semakin tinggi keimanan kita. Begitu ya Ustadz ya. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.